Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wa- Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Andri. Gimana Pak Andri kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Terima kasih Ibu sebagai observer udah meluangkan waktunya untuk apa namanya kegiatan hari ini. Saya ada rencana untuk mengcoaching rekan saya gitu Bu. Iya, baik Pak Andri. Sebelum coaching ini dilakukan, saya akan mendiskusikan beberapa hal kepada Pak Andri ya, selaku coach. Jadi Ya. dalam praktik coaching ini akan saya observasi dengan berpedoman kepada rubrik penilaian percakapan. Nah, rubrik penilaian tersebut memuat coaching yang bebas dari asumsi dan fokus pada area yang ingin dikembangkan oleh Pak Andri ya. Nah, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Andri dalam percakapan coaching kali ini? Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama mungkin kompetensi yang akan dikembangkan oleh saya adalah yang pertama kompetensi kehadiran penuh. Yang kedua, Baik. bisa menjadi pendengar yang aktif. Dan mungkin yang Mhm. ketiga, bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu seperti itu. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih banyak akan Bapak Andi kembangkan? Nah, mungkin dari ketiga tadi yang sudah saya sebutkan, saya akan lebih fokus kepada memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Mhm. Apa indikator pencapaian dari pengembangan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut, Pak? Nah, menurut saya, indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot itu, saya bisa mengidentifikasi apa namanya masalah yang dihadapi coach itu. Terus, yang paling terpentingnya adalah saya bisa membantu menemukan kekuatan dalam diri coach sehingga permasalahan yang dialami coach itu bisa terselesaikan dan ada solusinya. Seperti itu, Ibu. Baik. Oke, Pak Andri, ini sudah saya catat ya bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Andri adalah mengajukan pertanyaan Pertanyaan, berbobot betul. dengan indikator koci dapat menemukan solusi dari Solusi. permasalahannya sendiri ya, Iya, dengan betul, betul. menggali potensi diri melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan Pak Andri gunakan. Iya, betul, Bu, betul. Baik, kegiatan prasupervisi ini sudah cukup. Silakan Pak Andri bisa melakukan coaching. Baik Ibu, terima kasih. Barangkali Ibu observer tidak apa ada waktunya hari ini. Rencana Enggak. Koci juga sudah siap. Mungkin mohon izin saya telepon dulu kocinya untuk segera masuk ke room ini. Baik, silakan. Assalamualaikum Bu Umi. Bu Umi, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Assalamualaikum Pak Andri, selamat siang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Umi? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Andri apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Umi. Sesuai yang kita bicarakan kemarin ya, pada hari ini Bu Umi akan melaksanakan coaching katanya ya. Iya Pak, betul. Oke, baik Bu Umi, perkenalkan nanti ada rekan saya, ini ada Bu Yati, nanti dia akan menjadi sebagai observer. Apabila Bu Umi tidak keberatan, Bu Yati akan ikut juga mendengarkan proses coaching kita. Bagaimana Bu Umi? Nah, baik, salam kenal Bu Yati. Iya, salam kenal juga Bu Umi. Selamat siang. Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Ya, amin Ibu. Oke, Mangga, mangga. ya baik. Terima kasih kepada Bu Umi dan Bu Yati yang sudah ada di pertemuan daring ini, gitu ya. Mungkin kita nggak akan lama nih ya, mungkin akan ada sekitar 15 sampai 20 menit gitu ya. Saya hanya ingin ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama di sini saya akan melaksanakan apa namanya perekaman gitu ya. Saya akan rekam pertemuan daring ini gitu ya. Eh, Nanti dan saya juga pastikan mungkin video ini hanya untuk kita saja mungkin ya. Nah baik untuk memulai nih Bu Umi, mau apa yang mau diceritakan dalam proses coaching ini gitu. Iya, gini sih Pak Andri, mungkin ini ya, akhir-akhir ini tuh saya merasa ini loh Pak, kayak merasa kewalahan gitu Pak, mudah lelah, terus akhir-akhir ini tuh saya merasa
banyak sekali kegiatan. Nah, banyak kegiatan itu sehingga saya kok jadi kurang waktu buat diri saya sendiri gitu loh, Pak. Bahasa kerennya ya nggak kurang me time gitu lah, Pak. Nah, ini saya merasa tuh hari-hari saya sekarang itu seperti full aja gitu, Pak. Penuh dengan pekerjaan. Gitu sih, Pak. Oke, baik. Berarti di sini Bu Umi membicarakan tentang kegiatan sehari-harinya Ibu yang Ibu merasa tuh bahwa pekerjaan yang Ibu jalani itu terasa berat gitu ya, atau bahasanya tadi apa? Kurang me time gitu, tidak ada waktu Ya, untuk me diri time. sendiri gitu ya. Oke, baik, baik. Ya. Nah, betul kayak gitu ya Bu ya? Ya, bener Pak. Jadi rasanya tuh nggak ada waktu gitu Pak buat sekedar nyenengin diri gitu lah Pak. Kayak kurang banget gitu Pak. Oke, baik. Nah, dari topik ini gitu, dari pembicaraan ini, apa yang Ibu ingin dapatkan gitu ya di akhir nanti percakapan ini sendiri gitu? Ya, saya sih pengennya itu Pak. Maksudnya seenggaknya itu saya punya waktu itu lebih efektif gitu Pak. Jadi selain saya bekerja, saya juga masih bisa melakukan hal lain gitu Pak. Menyalurkan hobi misalnya. Atau melakukan rutinitas yang lain gitu Pak. Di luar pekerjaan saya gitu lah Pak. Atau bisa juga mungkin, saya kan senang olahraga ya Pak ya. Ya, sekedar inilah me time buat diri sendiri gitu Pak. Pengennya sih bisa menyeimbangkan antara pekerjaan sama ya itulah Pak refreshing gitu. Soalnya kalau saya mikir sendiri itu kayak susah gitu loh Pak dapat solusinya. Oh, oke, baik. Jadi tadi ada yang menarik tuh. Jadi Ibu itu keinginannya ada keseimbangan atau bahasa Jawa maskernya itu ada work life balance gitu ya. Seimbang antara Betul. pekerjaan sama waktu untuk diri sendiri. Nah, kalau tadi kita berbicara masalah waktu ya, proporsi waktu, apa namanya, ada kualitas apa dan kualitas, kondisi idealnya yang Ibu ingat itu yang bagaimana gitu, kondisi idealnya itu. Kalau saya ya pengennya ya di sela-sela pekerjaan saya gitu Pak, di sela-sela kegiatan saya ya saya masih punya waktu gitu loh Pak untuk sekedar me time atau tadi menyalurkan hobi saya gitu Pak, ya nggak tiap hari gitu biar hidup tuh nggak hanya buat kerja saja gitu loh Pak. Pengennya sih seperti itu. Oke, baik. Jadi kegiatan apa yang dikategorikan me time untuk Ibu itu? Ya, menurut saya ya Pak, tadi udah saya sampaikan bahwa saya itu senang olahraga Pak. Ya, paling enggak itu saya pengen tuh bisa menyempatkan waktu gitu loh Pak. Antara pekerjaan tadi ya, di luar pekerjaan itu saya bisa menyempatkan waktu, nyalurin hobi, saya suka olahraga, saya sih pengennya bisa jogging gitu lah Pak, atau apa gitu, olahraga ringan, atau enggak. Nah, saya kan suka tanaman ya Pak ya. Nah, menurut saya tanaman itu bisa membuat kedamaian buat saya gitu Pak. Jadi pengennya itu ada waktu juga buat sekedar namanya mengurus tanaman gitu loh Pak. Pengennya seperti itu. Terus selain itu juga pengen lah ada waktu buat keluarga, ada kegiatan healing gitu loh Pak. Pengennya seperti itu. Cuma eh, saya sekarang sekarang ini tuh saya merasanya tuh pekerjaan satu selesai, ada kerjaan lagi. Seperti itu Pak, nggak ada habisnya begitu. Setelah tadi kegiatan-kegiatan Ibu apa kegiatan yang Ibu inginkan tadi, berapa lama tuh untuk Ibu melakukan hal yang Ibu inginkan? Ya sebenarnya sih pengennya itu ya kalau jogging itu kan bisa pagi ya Pak ya. Ya mungkin itu sih hanya sebentar gitu Pak. Paling ya 30 menit gitu. Paling enggak 2 sampai 3 kali seminggu gitu udah cukup sih Pak. Nah, tadi untuk merawat tanaman itu ya pengennya ya apa ya ya sempet gitu loh Pak. Soalnya kalau sekarang itu pekerjaan saya di sekolah mengajar. Nah, pulang nanti ada mengikuti kegiatan pengembangan diri juga. Sorenya mungkin ada kegiatan organisasi juga dan malamnya sudah capek ya Pak ya. Nah ini di sini saya sih pengennya ada waktu lah Pak paling nggak buat healing, buat bisa me time tadi seperti itu Pak. Jadi pengennya balance benar tadi kata Pak Andri begitu Pak. Oke, baik. Tapi Bu, memang sama sekali tidak ada waktu
untuk Ibu apa namanya memanjakan diri lah atau me time lah gitu? Ya, sebenarnya sih ya ada sih Pak. Kadang-kadang itu ya adalah waktu kosong gitu ya. Kita mengajar di sekolah juga ada jedanya gitu. Sebenarnya ada juga terkadang waktu kosong itu. Cuma ya itu tadi Pak. Jadi waktu kosong itu kadang saya gunakan itu buat menyelesaikan tugas-tugas yang kemarin belum selesai gitu Pak. Atau enggak, kadang di jam kosong kita ternyata ada kegiatan lain. Misalnya undangan rapat atau yang lainnya dari organisasi gitu Pak. Jadi sepertinya jam kosong itu kurang efektif juga gitu Pak. Saya juga bingung gitu. Nah, jadinya terus juga pekerjaan saya juga kadang saya terlupa gitu Pak, gampang lupa gitu. Jadi semuanya tuh kayak terasa semrawut gitu loh Pak. Oke, oke baik. Kalau saya tangkap tadi mungkin rutinitasnya Ibu tuh seperti never ending story gitu ya, nggak ada habisnya gitu ya, tidak ada breaknya gitu ya. Meskipun tadi Ibu bilang bahwa ada waktu sebetulnya gitu ya, tapi apa namanya tetap terisi atau mungkin ada-ada aja hal-hal yang urgent yang kalau saya nggak ada di situ, tidak hadir di situ, ada perasaan apa namanya tidak enak gitu. Justru eh, harusnya lebih terorganisir mungkin ya. Nah, sebenarnya apa yang Ibu perlukan itu apa namanya saat apa ada break gitu ya, saat ada pekerjaan yang kosong, Ibu bisa melakukan me time yang Ibu inginkan gitu. Tapi tetap ya tadi seimbang ya Bu ya, me time-nya ada, pekerjaannya juga selesai gitu. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya, jadi ya begitu sih Pak. Mungkin saya juga kurang mengatur waktunya apa ya Pak. Dan kayaknya saya juga nggak bisa membuat perencanaan gitu loh Pak. Kadang-kadang saya juga masih bingung juga sih Pak soal skala prioritas pekerjaan saya gitu Pak. Jadi ya tadi jadi semrawut gitu Pak. Oke, baik. Jadi ada dua hal ya yang bisa Ibu Umi lakukan gitu ya agar apa me time-nya itu tetap bisa dilaksanakan di sela-sela pekerjaannya gitu ya. Yang pertama mungkin manajemen waktu, yang keduanya mungkin prioritas pekerjaan. Nah, dari dua hal ini kira-kira yang mana yang bisa Ibu lakukan? Ya saya pikir sih mungkin harusnya dua-duanya ya Pak. Belajar mendisiplinkan diri sesuai jadwal yang dibuat sendiri itu juga penting. Terus juga membuat prioritas pekerjaan. Nah, agar saya tahu ya Pak ya, mana yang harus selesai sekarang atau bisa buat besok. Nah, atau bisa buat lusa. Jadi nggak numpuk jadi satu hari. Mungkin seperti dua-duanya mungkin ya Pak. Oke, baik. Bagaimana nih Ibu memanage waktunya gitu? Ya mungkin saya kan orangnya gampang pelupa juga ya Pak. Jadi mungkin saya akan memulai dengan membuat daftar kegiatan saya dulu sih Pak. Membuat daftar dulu. Nah ini tadi saya harus nulis gitu Pak. Kayaknya saya harus nulis nih di buku catatan kecil gitu. Nah buku catatan kecil ini biar saya bawa kemana-mana gitu loh Pak. Jadi saya tuh gampang lupa. Jadi kalau ini lupa nanti bisa dibuka gitu. Jadi setiap pekerjaan apa tugas yang dicatat tadi, nah ini biar saya bisa prioritaskan gitu Pak, mana yang harus saya kerjakan dulu, mana yang bisa nanti lagi gitu. Jadi bisa tahu kapan, bisa menyisipkan juga me time tadi gitu di tengah-tengah waktu yang padat tadi. Sehingga tidak ada kerjaan yang terlupa. Mudah-mudahan begitu Pak. Oke, baik. Itu udah keren banget sih Bu ya. Tapi untuk bisa memaksimalkan jadwal tersebut, kira-kira Ibu mau melakukan apa? Agar maksimal mungkin ya Pak ya. Ya tadi mungkin saya harus ini mungkin pagi dan siang itu saya mengecek jadwal saya sepertinya gitu Pak. Agar kegiatan saya setiap harinya itu bisa termanage gitu Pak dan lebih baik lagi gitu untuk kedepannya gitu Pak. Nah, ya, itu apa rencana Ibu udah sangat baik sekali gitu ya, sangat-sangat bagus gitu ya. Nah, mungkin sekarang ini kita mungkin sudah di ujung percakapan ya, Bu. Gimana nih, Bu, melihat situasi sekarang dengan tujuan Ibu tadi yang Ibu ceritakan, dengan tujuan Ibu tadi di awal coaching ini bagaimana, Bu? Oh iya, ternyata
sudah dapat solusi nih Pak, Masya Allah. Nah, dari tujuan saya, di mana saya tadi sepertinya saya harus mengatur kegiatan saya Pak dengan membuat jadwal kegiatan tadi dan juga membuat daftar prioritas kegiatan saya. Jadi setiap ada kegiatan, saya catat di buku tersebut ya, saya bawa kemana-mana, saya bisa mengeceknya kapan saja. Jadi saya bisa mastiin gitu Pak kegiatan saya prioritasnya mana sehingga tidak ada yang terlupa atau terlewat. Begitu Pak. Oke, baik. Nah, sebagai tindak lanjut dari apa yang tadi Ibu ceritakan gitu ya, katakanlah seminggu ke depan nih, sesudah Ibu kembali ke pekerjaan Ibu, hal berbeda apa yang akan Ibu lakukan? Ya, karena saya tadi udah bikin jadwal ya Pak ya, berarti saya harus konsisten ya Pak ya, saya harus mulai menaati jadwal tersebut gitu Pak. Sesuai jadwal tadi kan sudah saya buat sendiri, berarti saya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya buat gitu Pak. Nah ini tujuannya agar pekerjaan dan balance tadi Pak, agar pekerjaan saya dan waktu saya untuk me time tadi seimbang gitu Pak. Oke, baik. Dari percakapan yang kita laksanakan ini ya, Bu ya, kira-kira apa nih yang bisa Bu Umi simpulkan ya, mungkin dengan satu atau dua kalimat pendek gitu. Ya, sepertinya kesimpulannya itu belajar membuat jadwal dan berusaha untuk belajar mendisiplinkan diri gitu sih Pak. Lebih disiplin diri aja gitu. Oke, baik, Bu Umi, ini keren banget. Ini mungkin ya nanti kita bisa ketemu lagi, kita bisa janjian lagi, mungkin kita bisa janjiannya tetap buka atau mungkin kalau kita sama-sama sibuk bisa lewat daring. Semoga Bu Umi bisa sukses dalam menjalankan segala aktivitasnya dan pekerjaannya terutama. Itu saja mungkin. Amin, amin ya robbal alamin. Pak Andri, terima kasih banyak Pak. Hari ini saya dapat pencerahan dan solusi dari kegalauan saya. Alhamdulillah saya ke depan saya akan coba menerapkan ini dan nah nanti insya Allah saya hubungi Pak Andri kembali ya Pak ya. Mungkin bisa daring atau luring. Terima kasih atas kesempatannya Pak untuk Oke. udah meluangkan waktu Pak Andri. Juga terima kasih untuk Bu Yati. Izin pamit ya Pak Andri ya. Terima kasih Baik, sudah ya terima kasih. meluangkan Sama-sama Bu waktunya. Umi. Sama-sama Ya, Bu Umi. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Pak, Mangga. enggak, Ya, terima kasih juga ya. Bu Terima Umi. kasih Pak Andri ya, Bu Yati. Ya, ya. Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Bu Umi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Andri. Terima kasih Setelah Bu. tadi Pak Andri, Ya, setelah Bapak tadi melakukan coaching, coba bisa diceritakan hal apa yang dapat Bapak telah lakukan untuk mencapai indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Di awal kan tadi Pak Andri mengatakan bahwa pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya yang ingin saya amati kan. Nah, ya. apa yang telah Pak Andri lakukan untuk mencapai indikator itu? Oke, baik, terima kasih. Jadi saya tadi berusaha untuk menggali potensi diri coach dan saya rasa itu sudah saya laksanakan gitu ya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena tadi terlihat dari coach dia sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya gitu ya. Tentang bagaimana dia harus memanage waktu. Itu seperti itu, Ibu. Baik, berdasarkan catatan saya, proses coaching tadi ini sudah bagus sekali ya, berjalan dengan sesuai dengan alur tirta dan alur rasanya ya, dan juga fokus pada pengembangan kompetensi pengajuan pertanyaan berbobot yang tadi dari awal sudah disampaikan oleh Pak Andri, dan sesuai dengan hasil pra percakapan tadi. Nah, seandainya nanti Pak Andri mempunyai kesempatan untuk melakukan coaching lagi, kira-kira kompetensi apa lagi yang nanti ingin Pak Andri kembangkan? Nah, mungkin yang akan saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh dan menjadi pendengar aktif. Karena tadi juga pada saat coaching saya sambil menulis kata kunci yang disampaikan coaching gitu, supaya saya juga bisa ikut menstimulus atau ikut apa ya mengidentifikasi atau menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Seperti itu sih mungkin Bu. Jadi hanya ada dua kompetensi, kompetensi
present atau hadir dan juga menjadi pendengar yang aktif. Itu saja sih, Bu. Baik, Pak Andri, luar biasa sekali coaching yang sudah dilakukan Pak Andri hari ini. Kalau hari ini hanya pertanyaan berbobot yang bisa dikembangkan, kemudian besok pertanyaan apa namanya em, mendengarkan ya, Betul. mendengarkan secara aktif ya, dan kehadiran penuh. Semoga di coaching-coaching berikutnya Pak Andri dapat melakukan ketiga-tiga kompetensi ini dengan sangat baik dan lebih baik dan luar biasa. Amin, amin. Terima kasih, Ibu. Terima kasih sekali lagi. Iya, Pak Andri, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Semoga kita bisa lebih baik lagi setiap harinya dan Amin, menjadi amin, coach yang menjadi mitra bagi rekan-rekan Pak Andri. amin. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga atas Baik, waktunya. baik Pak Andri, sami-sami. Ya, Mangga Pak Andri, selamat ya. melaksanakan aktivitas kembali, melanjutkan aktivitasnya. Selamat siang, mohon izin dari saya, tetap semangat, dan semoga selalu sukses untuk Pak Andri. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Mangga Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kemarin kita udah ngobrol ya Bu ya bahwa Ibu Umi di sini akan melaksanakan coaching terhadap rekan Ibu mungkin ya. Ya, betul Pak. Oke, baik. Nanti sebelum coaching ini dilakukan, ada beberapa hal gitu ya yang akan didiskusikan. Yang pertama mungkin dari praktek coaching ini nanti saya akan berperan sebagai akan mengobservasi gitu ya dengan berpedoman kepada rubrik penilaian percakapan. Rubrik ini nanti akan memuat coaching yang bebas dari asumsi dan fokus pada area yang ingin dikembangkan gitu ya. Nah, sebelum pelaksanaan coaching ini, kompetensi apa nih yang pengen dikembangkan oleh Ibu gitu ya dalam percakapan coaching ini? Ya, baik Pak. Kalau pada percakapan kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya, kompetensi ada kehadiran penuh ya Pak, presence, pendengar yang aktif, dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik. Dari yang tadi ada tiga mungkin yang Ibu sebutkan, tadi ada kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi yang tadi, mana yang akan Ibu kembangkan? Saya akan lebih mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sepertinya Pak. Oke, baik. Nah, dari kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, indikator ketercapaian dari pengembangan itu bagaimana, Bu? Ya, indikator ketercapaiannya ya intinya ya saya dapat membantu coach saya gitu Pak untuk dapat memaksimalkan potensi dirinya. Jadi untuk dapat menemukan solusi dan masalah yang ia hadapi gitu Pak. Selain itu dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi ya yang saya ajukan kepada coach tadi diharapkan dapat menumbuhkan ide-ide dari coach sehingga dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu Pak. Oke, baik. Sudah saya catat bahwa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan indikator bahwa coach nanti dapat menumpukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu ya dengan cara menggali potensi atau kekuatan dirinya gitu ya. Ya, betul Pak. Oke, baik. Kegiatan prasupervisi ini saya rasa sudah cukup gitu ya. Silakan Ibu untuk melakukan coaching. Iya, baik Pak. Sebelumnya saya juga udah janjian dengan Bu Yati apa ya? Sebentar saya hubungi Bu Yati terlebih dahulu. Oke, baik. Selamat siang Bu Yati. Selamat siang, Bu Umi. Ya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, saya sehat, walafiat, dan selalu bersemangat. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah Bu, sehat dan selalu semangat ya Bu ya. Nah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kemarin kita sudah janjian ya Bu Yati ya bahwa kita akan ngobrol seperti itu ya Bu ya. Nah, betul. sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan saya dulu Bu.
Nah, ini ada Pak Andri. Nah, beliau hari ini akan sebagai observer ya Bu ya, akan membersamai kita dalam percakapan hari ini. Begitu Bu. Iya, selamat siang Pak Mudah-mudahan Andri. Salam kenal dari saya, Salam Ibu kenal Ibu Yati. Yati. Mohon izin Ibu Yati, saya ikut di ruangan ini. Iya, silakan Pak Andri. baik Bu Yati, bahwa sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu ya Bu ya, bahwa untuk kegiatan coaching hari ini mohon izin saya merekam ya Bu ya untuk keperluan program gitu. Jadi baik Bu, sebelum dimulai nih, nah, kira-kira Bu Yati dari kemarin tuh mau membicarakan soal apa nih Bu hari ini Bu? Iya, begini Bu Umi. Saya tuh ada murid di kelas saya yang belum bisa memusatkan perhatian. Yang kalau bicara itu selalu tinggi volumenya, bahkan hampir seperti berteriak. Dan kadang-kadang itu dia bicaranya itu agak kasar ya. Jadi setiap hari saya mengingatkan supaya kalau bicara itu tidak berteriak, supaya teman-teman yang mendengarkannya juga merasa nyaman. Tetapi anak ini malah semakin menjadi dan tidak mempedulikan nasihat saya. Iya, oke Bu. Jadi Bu Yati ini ingin mendapat solusi gitu ya Bu ya dari permasalahan Bu Yati tadi yang ada seorang murid yang kurang dapat memusatkan perhatian begitu ya Bu ya. Dan kalau berbicara tadi menggunakan volume tinggi dan kadang berbicara kasar. Seperti itu Bu. Iya, betul sekali Bu Umi. Karena kan saya pikir usia dini ini kan usia emas ya. Jadi apa yang dilakukan anak saat ini akan menjadi kebiasaan nantinya kalau kita tidak merubahnya menjadi lebih baik. Nah, dari topik ini Bu ya, apa Mhm. yang ingin Ibu Yati dapatkan di akhir percakapan kita nanti Bu? Iya, saya tuh ingin mendapatkan solusi Bumi. Bagaimana caranya agar anak tadi itu dapat merubah kebiasaan buruknya dari yang kurang fokus, yang bicaranya selalu dengan nada tinggi, bahkan kadang-kadang bahasanya kasar, kemudian tidak mau mendengarkan guru, ya, supaya dia tuh menjadi lebih baik, dapat menjadi fokus, bicaranya lebih halus, ya, dan tidak meninggikan lagi suaranya saat dia berbicara baik dengan guru maupun dengan teman-temannya. Seperti itu, Bumi. Iya, jadi Bu Yati ingin mendapatkan solusi agar anak tadi bisa merubah sikap buruknya gitu ya Bu ya, dan bisa bicaranya itu tidak selalu berteriak. Nah, tadinya itu tidak Iya, mau mendengarkan guru juga. Nah, ini agar anak dapat berubah, agar bisa lebih fokus dan mau memperhatikan guru dan juga teman-temannya gitu ya Bu ya, agar volumenya juga nada suaranya itu lebih dikontrol. Seperti itu ya Bu. iya betul, Bumi. Karena kan saya sangat sayang ya pada anak-anak itu dan saya ingin memberikan kebiasaan yang baik kepada mereka. Mumpung masih di awal pelajaran juga ini kan masih baru bulan kedua ya. Karena anak ini selalu mempengaruhi teman-temannya, terutama teman dari kelompok A-nya ya. Kemudian ketika saya mulai berbicara, dia seketika membalikan badannya menghadap ke temannya dan saya dipunggungin gitu. Dan ternyata teman dari kelompok A-nya pun seperti itu ada beberapa gitu Bu Umi. Oh ya, baik ya Bu ya. Jadi pada saat itu tuh apa yang Ibu Yati lakukan Bu? Ketika anak itu bersikap seperti itu, biasanya saya akan sejenak menghentikan aktivitas saya, sehingga hanya suara anak itu yang terdengar. Dan seketika anak itu pun terdiam ya, karena dia temannya memberitahu bahwa saya sedang memperhatikannya dan mengalihkan perhatian kepada anak itu. Lalu anak itu pun melihat ke arah saya, lalu saya sampaikan kepada anak itu, adakah hal yang ingin diceritakan kepada teman-teman yang lain gitu kan agar semua teman bisa mendengarkan keseruan ceritamu, saya sampaikan seperti itu. Tetapi dia malah menggelengkan kepalanya dan saya katakan kepadanya, boleh nggak Bu Guru melanjutkan penjelasan kegiatan untuk hari ini gitu kan. Dan ini teman-teman yang lain mau tahu kegiatan kita hari ini. Ayang mau tahu nggak? Bu Guru saya bilang seperti itu. Karena ada kegiatan seru loh hari ini. Saya sampaikan seperti itu kepada anak tadi. Itu Bumi. Ya, wah seru sekali sebenarnya ya Bu ya. Nah ini, nah, nah, tadi ya Bu ya bertanya anak tersebut. Kira-kira bagaimana Ibu respon anak tersebut dengan beberapa pertanyaan Bu Yati tadi Bu? Ya, anak itu hanya diam Bu tanpa menjawab iya atau tidak.
ketika dia masih dalam kondisi tenang, dalam artian dia masih belum melanjutkan obrolan dengan temannya tadi, saya manfaatkan aja untuk melanjutkan aktivitas saya. Jadi karena saya juga harus Hmm, mengakomodir anak-anak yang lain kan, yang lebih banyak membutuhkan perhatian saya juga, tidak hanya anak yang satu tadi. Seperti itu. iya, oh iya. Lalu Bu, tadi kan Bu Yati melanjutkan ya Bu ya, melanjutkan Mhm. penjelasannya. Nah ini murid-murid yang tadi nih, apa yang mereka lakukan Bu? Kalau yang murid-murid yang lain itu memperhatikan saya karena mereka antusias ingin mengikuti kegiatan hari itu karena saya sudah sampaikan kepada mereka ada kegiatan seru hari ini. Tetapi untuk anak tadi dia kembali menghadapkan badannya kepada temannya yang ada di sebelahnya dan melanjutkan obrolannya meskipun temannya kurang meresponnya sebetulnya karena saya memperhatikan teman yang ada di sebelahnya dan dia ingin mendengarkan saya. Nah, tetapi anak tadi ini malah semakin meninggikan volumenya dan kadang-kadang yang sampai tangan temannya itu dipegang-pegang, disentuh-sentuh begini supaya memperhatikan dia gitu. Karena apa namanya ingin mendapatkan perhatian dari temannya gitu. Karena dia tidak ingin bicara sendiri supaya ada lawan bicara seperti itu, Bu. Iya, jadi ingin mendapatkan perhatian ya Bu ya. Nah, Iya, gitu. betul. Sejauh ini, Bu, sejauh ini apa Bu yang sudah Bu Yati lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sejauh ini saya pernah bertanya apa mencari informasi dari guru kelompok A-nya ya karena anak ini bukan murid baru yang langsung ke kelompok B tetapi dari kelompok A ke kelompok B. Nah, saya bertanya kepada kelompok guru pada saat Ayang ini di kelompok A waktu itu. Jadi saya mencari informasi lah dari guru kelompok A-nya. Berarti mencari informasi dari guru kelompok A tersebut. Nah, ini informasi apa Bu yang Ibu dapatkan dari guru di kelompok A tadi? Ya, dari guru kelompok A-nya saya mendapat informasi bahwa memang ketika di kelompok A pun anak ini memang seperti ini, bahkan lebih-lebih perilakunya dari yang sekarang gitu ya. Karena saat itu ada dua kawannya yang juga berperilaku sama, sehingga kelas menjadi sangat seru ya dengan perilaku ketiga anak ini yang benar-benar mengganggu ketertiban kelas gitu, bukan keseruan yang positif, artinya jadi keseruan yang mengganggu gitu ya. Sebab selain bicaranya yang terus-menerus, mereka juga sangat bergerak terus, sangat moving di dalam kelas itu. Jadi benar-benar tidak kondusif lah kelas itu jadinya seperti itu kata ibu Ya, guru kelasnya Bu Umi. ya, baik Bu. Tadi ini ya Bu ya. Nah, lalu apa apa lagi Bu yang sudah Ibu lakukan selain tadi udah bertanya ke guru kelompok A gitu ya Bu ya? Apa ada hal lagi yang sudah Bu Yati lakukan Bu? Ya, saya juga pernah bertanya kepada neneknya ya yang biasa mengantar anak tersebut karena ibunya bekerja, jadi setiap hari neneknya yang mengantar dan menunggu dia di sekolah gitu kan. Dan ketika saya menanyakan kebiasaan atau di rumah dan terhadap sikap-sikap dia terhadap orang-orang yang ada di rumah seperti apa, ya memang tidak jauh berbeda dengan apa yang dia lakukan di sini gitu. Dan dia tuh Hmm. juga lebih sering terhadap gadget ternyata. Baik, jadi Ibu juga mencari informasi dari neneknya tersebut ya Bu ya. Nah, ini informasinya Betul. yang Ibu Yati dapatkan apa Bu dari nenek tadi Bu? Yaitu selain memang sepertinya apa namanya kurang komunikasi dengan ibunya karena ibunya kan kerja dan pulang Hmm, sore, itu lebih banyak berinteraksi dengan gadget kata neneknya seperti itu. Kalau dalam kondisi tersebut ya Bu ya, kalau dalam Mm-mm. skala 1 sampai 10 nih, kira-kira Mm. untuk sekarang ada di posisi angka berapa Bu untuk anak tersebut? Kayaknya masih di posisi 6 ya Bu ya. Masih di posisi 6 ya. Nah, lalu Iya. apa rencana Bu Yati untuk merubah kebiasaan tersebut? Kebiasaan anak tersebut tadi agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, Bu. Mungkin saya akan lebih memperhatikan anak itu dan meminta dengan cara meminta dia untuk lebih banyak bercerita kepada saya. Jadi tentang kesukaannya, tentang minatnya, tentang pengalaman ataupun apapun hal-hal yang dia lakukan, saya meminta dia untuk bercerita kepada saya sehingga saya bisa memasukkan nasihat kepada dia tanpa dia merasa dinasehati. Itu rencana saya, Bu.
Ya, jadi meminta untuk lebih banyak bercerita tentang Mhm, kesukaan dan minatnya dan juga memberi masukan nasihat seperti itu ya Bu ya. Nah, selain itu betul. ada lagi Bu yang Bu Yati lakukan? Mungkin saya juga akan menyiapkan kegiatan yang diminatinya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, dan saya akan menuangkannya dalam RPP berdiferensiasi. Mungkin itu bisa ya, Bu Mia? Oh, oh iya, Masya Allah Bu Yati bisa sekali ya Bu ya. Nah, ini kira-kira ada lagi Bu yang bisa Bu Yati lakukan untuk rencana ke depan Bu? Saya juga akan selalu berusaha, Bu, untuk menyajikan kegiatan yang menarik seluruh peserta didik saya di kelas ya, tidak hanya menarik perhatian dan minatnya Ayang. Saya juga akan menyampaikan kepada anak-anak kalau Bu Yati akan selalu merekam setiap aktivitas kita. Jadi, dan akan mengirimkan video kepada mamahnya dan terutama neneknya Ayang itu sangat senang sekali bila saya itu mengirimkan video kegiatan Ayang di sekolah gitu. Makanya jadi saya akan menyampaikan kepada Ayang, Bu Yati akan menyampaikan video ini untuk nenek supaya nenek senang kalau Ayang sedang belajar hebat gitu. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Yati ya. Nah, ini kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana ini Bu? Saya pikir mulai besok saya akan melaksanakan rencana saya, Bumi. Baik. Nah, sekarang kita udah di ujung percakapan nih, Bu Yati. Nah, bagaimana Bu Yati melihat situasi sekarang dengan tujuan Ibu tadi di awal kegiatan coaching ini, Bu? Eh, Sepertinya saya sudah mendapatkan solusi ya, Bumi, dari tujuan saya tadi ya, di mana saya ternyata harus bisa memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut dengan lebih banyak mengajak berbicara kepadanya gitu ya, supaya secara individu dia lebih banyak bercerita kepada saya. Kemudian saya juga bisa menyiapkan pembelajaran yang lebih menarik ya, menjadi apa yang menjadi minatnya, dan saya bisa menyusunnya dalam RPP berdiferensiasi. Dan kemudian saya juga bisa melakukan perekaman kegiatan positifnya untuk disampaikan kepada keluarganya agar menjadi motivasi bagi Ayang. Ya, Seperti itu ya, Masya Allah Bumi. Ibu. Iya, semoga nanti dipermudah ya Bu ya. Nah, sebagai tindak lanjut dari rencana Ibu tadi, nih, bagaimana saya dapat mengetahui kira-kira Bu efektivitas tindakan yang tadi Bu Yati rencanakan ya, yang akan Ibu Yati lakukan sehingga anak tersebut bisa lebih baik Bu. Kayaknya nanti kita perlu janjian lagi ya, Bumi. Kalau Oh bisa kita ya, nggak lewat luring, Bumi bisa sambil ngebakso oh gitu, ya, Bumi. Dan nanti akan oh saya ya siap Bu. sampaikan Eh, progres yang saya lihat dari Ayah supaya nanti Bu Umi juga bisa mengetahui. Iya, baik Bu. Nanti semoga dimudahkan ya Bu ya dalam menjalankan rencana tersebut dan ditunggu ya Bu ya kabar selanjutnya nanti kita ngebahas bersama. Oke Bu? Baik, Bu Umi, terima kasih banyak untuk waktunya, Iya, terima kasih untuk supportnya. Terima kasih juga Pak Andri iya. sudah meluangkan waktunya untuk kami. Sama-sama Baik, Ibu, Bu Umi, Ya, sama-sama. terima baik Bu kasih. Yati. Eh, terima kasih ya Bu ya untuk kehadirannya di Zoom meeting hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini memberikan manfaat dan tentunya tadi Bu Yati sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Yati tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Umi sekali lagi. Selamat siang. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mangga Ibu warahmatullahi. dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Umi, sangat menarik ya gitu ya percakapannya, permasalahannya anak TK itu memang lucu-lucu ya Bu ya. Nah, setelah Ya, benar Ibu Pak. melakukan coaching gitu ya, bisakah menceritakan apa namanya hal apa yang telah tadi Ibu lakukan gitu ya untuk mencapai indikator ketercapaian pengembangan yang tadi Ibu inginkan ya. Di awal tadi kan Ibu menyampaikan Hmm. bahwa pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Apa yang Ibu lakukan? Berbobot ya. Betul. Apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator itu? Ya, baik Pak. Tadi saya berusaha untuk menggali potensi dari coach saya tersebut, Bu Yati, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Yati ini diharapkan dapat menemukan solusinya Pak dari permasalahan
dengan menggali potensi diri tersebut sehingga Bu Yati diharapkan dapat menyelesaikan dan menemukan solusi dari hasil pemikirannya sendiri. Seperti itu, Pak. Oke. Berdasarkan tadi catatan saya ya di sini bahwa proses coaching ini sudah sesuai gitu ya, sudah keren banget, udah bagus banget, udah sesuai sama alur Tirta, terus apa namanya fokus pada pengembangan kompetensi, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan hasil percakapan tadi ya Bu ya. Seandainya nanti nih Ibu ada kesempatan untuk mengcoaching lagi rekan Ibu gitu ya, kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan? Ya, sepertinya tadi kan sudah pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Tadi ada ketiga kompetensi. Untuk jika ada kesempatan berikutnya, mungkin saya akan mencoba mengembangkan kompetensi presence ya Pak, tentang kehadiran dan sebagai pendengar aktif, gitu Pak Andri. Oke baik, mungkin itu saja mungkin ya Bu ya yang bisa saya sampaikan dan saya apa namanya terima kasih juga Ibu telah mengajak saya gitu ya untuk melihat proses coaching yang Ibu lakukan. Semoga kedepannya Ibu bisa menjadi coach yang hebat gitu ya, yang berpihak pada murid, yang bisa mendengarkan juga gitu ya apa permasalahan dari rekan-rekan Ibu. Itu saja mungkin ya Bu ya yang bisa saya Oh sampaikan. Sekali ya, lagi terima kasih juga atas waktunya, terima kasih atas kesempatan ini ya Bu ya. Saya juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, baik Pak Andri, terima kasih juga ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Selamat siang. Iya, apa kabarnya nih Bu Yati? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Umi sehat? Alhamdulillah Bu, sehat dan semangat ya. Baik. Nah, pada kesempatan kali Harus ya, ini Bu. saya Baik-baik. akan ikut mengobservasi ya Bu ya. Nah, tadi Bu Yati kemarin katanya hari ini mau ada coaching seperti itu. Nah, Betul. sebelum kegiatan coaching ini ya Bu ya, nanti yang akan Ibu lakukan, yang akan mendiskusikan beberapa hal ya Bu ya. Nah, Bu Yati sebagai coach, jadi dalam praktek coaching nanti saya akan izin observasi dengan berpedoman dengan rubrik penilaian percakapan. Nah, rubrik penilaian tersebut memuat coaching yang bebas dari asumsi dan fokus pada area yang diinginkan oleh Ibu Yati. Sekarang, Betul. kompetensi apa Bu yang ingin Bu Yati kembangkan dalam proses coaching ini? Sepertinya saya akan mengembangkan untuk menggali pertanyaan berbobot, Bu Umi. Sepertinya Ya, ingin jadi ingin ingin betul. Itu ya, aja jadi dulu lah akan pertanyaan ya berbobot lebih tuh. ke mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, ini untuk kompetensi ini indikator ketersapaian dari pengembangan pengajuan pertanyaan berbobot ini apa Bu? Saya ingin coach saya nanti akan mendapatkan solusi dari ide-idenya sendiri dari pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada beliau. Hmm. Oke, baik. Sudah saya catat ya, Bu ya, bahwa kompetensi yang Baik, yang akan dikembangkan oleh Bu Yati tadi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot tadi dengan indikator bahwa Koci dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan menggali potensinya sendiri. Begitu, Bu? betul. Nah, baik, Bu. Nah, untuk kegiatan prasupervisi ini sepertinya sudah cukup ya, Bu ya. Nah, kira-kira Ibu kapan akan melakukan kegiatan coaching ini, Bu? Hari ini ya Bu ya, saya undang dulu coach saya untuk bisa bergabung bersama kita. Oh ya, baik Bu. Nah, mohon izin juga ketika Ibu melakukan coaching nanti, saya izin untuk ikut menyaksikan coaching dari Bu Yati ya, Bu ya. Baik, mohon izin saya menelpon dulu Pak Andri ya Bu Umi. Ya, silakan Bu Yati. Nah, selamat siang Pak Andri. Selamat siang Ibu. Mohon izin memperkenalkan Bumi, ini adalah Pak Andri yang akan melakukan coaching bersama saya. Pak Andri, ini Bu Umi yang akan mengobservasi percakapan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Salam kenal Bumi. Mohon maaf mengganggu waktunya siang-siang. Iya. Mohon izin Silakan Bumi, Pak. bisa kami mulai untuk percakapan coachingnya?
Ya, dipersilakan Bu Yati dan Pak Andri. Baik. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Bu Yati. Iya, bagaimana Pak Andri kabar siang hari ini? Alhamdulillah hari ini baik sekali Bu Yati, dan Bu Yati sendiri bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Nah, terima kasih loh Pak Andri. Kita bisa namanya apa bersua via saya ingin sekali apa dengan Pak Andri pada hari ini. Semoga Pak Andri tidak berkeberatan ya untuk diganggu waktunya. Siap, tidak sama sekali Ibu. Iya, baik. Semoga pembicaraan kita pada hari ini bermanfaat ya Pak Andri. Ya Bu, itu apa namanya yang saya harapkan gitu, karena kan kemarin juga saya sudah cerita bahwa saya perlu teman gitu ya untuk menceritakan apa yang sedang saya alami, seperti itu mungkin Bu. Iya, iya Pak Andri. Kenapa saya ingin mengajak ngobrol dengan Pak Andri ya? Karena saya perhatikan akhir-akhir ini Pak Andri itu terlihat seperti tidak bersemangat gitu. Apa gerangan yang membuat Pak Andri tidak bersemangat dan tampak bingung seperti itu? Sebetulnya ya saya terima kasih juga kepada Ibu gitu ya, yang sudah mau membantu saya gitu, dan tadi Ibu bilang juga apa ada empati terhadap saya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Yati gitu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ini Pak Andri? Nah, saya hanya ingin nanti Bu di akhir pembicaraan ini gitu ya, ada solusi dari permasalahan yang sedang saya alami saat ini Bu. Ya. Jadi apa yang akan menjadi tujuan akhir dari pembicaraan kita ini? Nah, jadi gini Bu, saya merasa kebingungan, merasa pusing gitu ya, merasa tidak bersemangat gitu, karena di sini saya juga mencatat tiap kejadiannya ya Bu ya, apa yang saya alami juga gitu ya, bahwa Hmm? ada 3 orang siswa saya, Hmm? dia tuh sering sekali bolos di jam pelajaran gitu ya Bu. Jadi setelah jam 10 ke sana gitu ya, mereka selalu tidak ada di kelas gitu ya. Nah, semoga dengan pembicaraan obrolan kita hari ini ada solusi gitu ya dari permasalahan yang sedang saya alami gitu, dan juga saya berharap solusi nanti bisa diterapkan gitu ya di dalam pemecahan masalah ini. Seperti itu mungkin Bu. Iya, baik. Jadi Pak Andri ingin dapatkan solusi dari permasalahan Pak Andri yang 3 orang peserta didik Pak Andri ini sering membolos di jam pelajaran seperti itu ya. Betul, Nah, betul. bisakah Pak Andri menceritakan apa yang Pak Andri rasakan saat ini? Nah, jadi begini Bu, saya juga bingung gitu ya. Kenapa nih anak-anak 3 orang siswa ini tuh dia sering banget gitu bolos atau kabur di tengah-tengah jam pelajaran gitu ya. Hmm. Nah, yang paling saya bingungnya lagi adalah ketika saya sedang mengajar di kelas lain, ada saja laporan gitu ya dari guru-guru bahwa Pak, itu anak kelas 8E, anak Bapak 3 orang nggak ada gitu kan. Ketika saya sedang mengajar itu kan terganggu ya Bu ya, ada guru masuk kan itu terganggu juga gitu ya. Nah, eh ini tuh dari beberapa minggu terakhir itu sering terjadi gitu. Jadi ya ketika ada rekan guru yang melaporkan ada anak saya yang kabur, jujur saja gitu saya tuh merasa terganggu gitu Bu, seperti itu. Lalu yang membuat Pak Andi jadi terganggu dan bingung itu apa, Pak? Nah, saya juga sebetulnya tidak tidak bingung gitu ya Bu, nggak tahu harus gimana gitu ya. Saya juga tidak tahu harus bagaimana dan harus diapakan gitu ya menghadapi masalah ini teh gitu Bu, seperti itu. Jadi maksudnya peserta didik Pak Andi itu kaburnya itu hanya di jam pelajaran tertentu saja, gitu. Betul, betul, betul Ibu, betul, betul sekali. Baik, 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 saya mengerti. Jadi bisakah Bapak menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, oke, begini Bu. Jadi saya itu adalah wali kelas 8E. Dari kelas 8E ini Bu, letak kelasnya tuh berada di ujung, di belakang sekolah gitu, yang Hmm. menurut Hmm. saya kontrolnya itu sangat-sangat kurang gitu. Jadi kalau kita melihat dari ruang guru itu, kelas 8 itu tidak terlihat sama sekali. Jadi berada di belakang, dan saya juga sudah memperhatikan, menganalisis itu, mencari tahu anak-anak ini kemana, dan ternyata memang kelas 8 itu berbatasan dengan pagar,
dan mereka mungkin kemungkinan besar itu kabur itu melewati pagar sekolah gitu, seperti itu Bu. Jadi menurut Pak Andri salahnya di mana? Nah, kalau saya refleksi gitu ya Bu, saya ingat-ingat kembali mungkin saya sebagai wali kelas itu kurang perhatian kepada anak-anak saya gitu ya, kurang kontrol juga gitu ya terhadap anak-anak saya. Seperti itu Hmm, mungkin. Oke, baiklah. Jadi saya ingin tahu nih, selama ini apa yang sudah Pak Andri lakukan kepada anak-anak 8E yang menjadi, selama ini Bapak menjadi wali kelas mereka ya? Oke. Baik waktu di awal-awal mungkin ya, ketika saya ada jam mengajar gitu ya di kelas 8E, saya itu Bu sebelumnya tuh suka mengawalinya tuh tidak langsung ke materi gitu ya Bu ya, tapi Hmm. bertanya dulu gimana, senang nggak 8E, ada masalah nggak, ini Hmm. gimana, itu gimana. Jadi layaknya sesi wali kelas aja gitu ya, layaknya seperti curhat gitu antara anak dan orang tuanya gitu. Saya melakukan itu Bu gitu. Jadi Seperti itu Bu. apakah ini selalu berlangsung setiap kali Pak Andri mengajar di kelas tersebut? Nah, tidak juga Bu, karena kan kalau kalau kadang-kadang itu saya tiba-tiba langsung aja ke absen, menanyakan kabar, persepsi. Lah, jadi intinya mah saya sering kali lupa gitu dan langsung lari ke materi yang akan dipelajari saja. Mhm. Kalau mendengar penjelasan Pak Andi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa apa yang Pak Andi lakukan terhadap kelas Pak Andi itu sebetulnya sudah bagus. Hanya ada beberapa siswa aja yang masih suka kabur dan bolos seperti itu ya Pak Andri. Nah, Betul tidak? betul 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 Bu, betul. Nah, jadi gini Bu. Jadi saya juga merasa bingung, merasa pusing itu seperti ini Bu. Kenapa gitu ya Bu ya, mereka sering kali bolos di jam pelajaran. Tapi ketika saya juga sama Bu mengajar di kelas 8 itu ketika tengah-tengah. Tapi ketika Mhm. jam pelajaran saya mereka hadir gitu, ada, tidak ada yang kabur, tidak ada yang bolos gitu. Seperti itu mungkin Bu. Oke, oke. Lalu dari penjelasan Pak Andri tadi, apa kira-kira rencana ke depannya yang ingin Pak Andri perbaiki supaya mereka Ah, tidak bolos lagi di jam pelajaran? oke baik. Mungkin apa ya rencana yang saya lakukan? Pertama mungkin ada dua rencana ya yang saya terpikirkan. Itu yang pertama, saya akan mengajak bicara secara personal mungkin ya. Tadi kan ada 3 orang, mungkin satu-satu saya akan mengajak berbicara dari hati ke hati, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, kenapa seperti itu. Karena saya juga meyakini Bu, setiap tindakan siswa itu pasti ada alasannya gitu ya. Jadi saya pengen mencari tahu itu dengan cara saya akan berdiskusi secara personal. Nah, yang keduanya mungkin saya akan mengajak guru-guru gitu ya berkolaborasi dengan guru-guru untuk ikut juga gitu ya menjaga atau controlling terhadap siswa-siswa di kelas 8E gitu. Jadi ada dua rencana tadi yang akan saya laksanakan gitu. Baik, saya pikir itu cukup efektif untuk dilaksanakan ya Pak Andri. Lalu adakah hal lain yang dapat Pak Andri terapkan untuk menanggulangi masalah tersebut? Nah, baik, saya rasa untuk saat ini Bu hanya dua itu dulu yang akan saya apa namanya laksanakan. Tadi bicara secara personal dari hati ke hati dengan siswa. Yang keduanya juga saya akan meminta guru-guru untuk membantu saya berkolaborasi dengan guru-guru untuk ikut menjaga controlling bagaimanapun juga siswa ini kan siswa SMP 2 Pangkalan dan itu juga mungkin guru-gurunya juga sama guru-guru SMP 2 Pangkalan. Jadi kita sama-sama saling menjaga itu seperti itu. Baik, tadi kan Pak Andi mengatakan bahwa Pak Andi akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain ya. Nah, kira-kira siapa guru yang bisa membantu Pak Andri dalam hal ini? Nah, mungkin orang yang tepat gitu ya dalam hal ini untuk membantu saya adalah teman saya sekaligus dia juga sebagai pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan namanya adalah Pak Indra gitu. Jadi dengan Pak Indra sebagai kesiswaan kita bisa bersama-sama menjaga siswa kita gitu ya terutama di kelas 8A yang letak kelasnya berada di ujung sekolah atau di belakang sekolah seperti itu Bu. Baik, jadi kolaborasi yang sangat bagus ya, Pak Andri dan Pak Indra. Betul. Nah, baik. Dari hasil diskusi kita ini, komitmen apa yang akan Pak Andi terapkan agar bersemangat dalam belajar sehingga berdampak kepada peserta didik Pak Andri?
Nah, kayak yang pertama mungkin suasana hati saya atau mood saya yang akan saya perbaiki gitu ya. Jadi saya akan berusaha untuk ceria, happy ketika masuk ke 8E. Mhm. Selanjutnya, mungkin saya juga akan merubah cara komunikasi saya gitu ya, baik kepada siswa ataupun kepada guru gitu. Nah, nanti mungkin kepada siswa, saya juga akan lebih care, akan lebih perhatian, baik ketika ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Mungkin kita bisa say hi di grup, biar mereka merasa saya hadir gitu, ada di situ gitu. Dan juga mungkin kepada guru-guru yang mengajar di kelas saya, ketika ada perpindahan jam pelajaran itu, ingatkan kepada siswa kelas 8 bahwa jam ibu sudah selesai, nanti jam selanjutnya akan dilanjutkan oleh pelajaran ini. Tolong jangan ada yang keluar ya, tunggu saja di kelas. Atau enggak, panggil nanti gurunya untuk segera masuk ke kelas. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Keren ya Pak Andri, apa yang akan Pak Andri terapkan kepada murid-murid Pak Andri. Saya yakin Pak Andri pasti bisa, dan apa namanya, semoga dapat berhasil ya, dapat merubah perilaku murid-murid Pak Andri menjadi lebih bersemangat seperti Pak Andri juga ya. Oke, terima kasih juga buat Bu Yati nih. Saya juga alhamdulillah sekali Bu Yati berkenan untuk ngobrol dengan saya, membantu saya gitu ya, untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Saya juga bisa jadi lega nih sekarang nih, bisa bercerita dengan Bu Yati dan alhamdulillah gitu ya, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saat ini sedang saya alami. Seperti itu, Bu. Ya, sama-sama Pak Andri, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat, semoga sukses untuk Pak Andri dan dapat melaksanakan rencana Pak Andri dengan baik. Terima kasih waktunya ya Pak Andri. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih kepada Ibu. Mungkin hanya itu ya Bu ya, yang bisa ini gitu ya. Eh, Terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk Ibu Umi yang sudah mau hadir juga di sini. Barangkali Ibu, saya juga masih ada yang harus dikerjakan. Saya mau pamit mungkin dari pertemuan online ini. Baik Pak Andri, saya juga akan masih ada pembicaraan dengan Ibu Umi. Mangga silakan Oke, meninggalkan baik. forum Ya, ini. Terima kasih banyak ya, Pak Andri. ya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Yati, luar biasa sekali nih ya hasil coaching tadi. Nah, Bu, tadi Terima kasih Bu eh, Umi. ya setelah melakukan coaching tadi ya, nah, bisakah Bu Yati menceritakan sedikit hal apa yang telah Ibu lakukan untuk mencapai indikator ketersapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi kan pas di awal tadi Bu Yati menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, ini apa yang telah Bu Yati lakukan tadi untuk mencapai indikator tersebut Bu? Alhamdulillah tadi setelah saya mendengarkan permasalahan dari coach saya ya dari Pak Andri dan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang beliau hadapi dan beliau dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya. Jadi beliau sudah memiliki rencana untuk bagaimana caranya supaya murid-muridnya tidak lagi membolos di jam pelajaran. Seperti itu, Bumi. Alhamdulillah sudah tercerahkanlah dengan ide-idenya sendiri tadi Pak Andri. Iya, baik Bu. Nah, ini berdasarkan catatan saya ya Bu ya. Nah, ini tadi proses coaching ini sudah sangat bagus ya Bu ya. Sudah sesuai dengan alur Tirta. Udah tercapai tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Nah, ini eh, dan juga fokus pada pengembangan kompetensi tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan hasil percakapan pada pra dan pasca dari kegiatan coaching ini. Nah, seandainya nih nanti Bu Yati punya kesempatan untuk melakukan coaching ini lagi, kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang ingin Bu Yati kembangkan? Saya ingin meningkatkan kompetensi sebagai pendengar yang baik, ya, pendengar aktif, dan saya juga ingin menjadi apa namanya mengembangkan kompetensi saya yang lain sebagai selain menggali pertanyaan berbobot sebagai coach yang dapat lebih banyak menggali ide-ide mereka. Gitu aja, Bu. Iya, baik Bu Yati. Nah, terima kasih Bu Yati ya untuk kegiatan supervisi hari ini saya sudah selesai. Nah, Bu Yati juga tadi sudah melakukan coaching dengan sangat bagus Bu. Nah, mudah-mudahan dari apa hasil coaching hari ini Bu Yati dan Pak Andri bisa
nanti mungkin ada progres ke depannya ya Bu ya, bisa diceritakan kembali. Begitu ya Bu Yati. Baik-baik, terima kasih banyak Bu Umi untuk waktunya bisa menjadi observer bagi saya dan dapat memberikan masukan-masukan yang positif untuk saya. Ya, baik Bu Yati, nanti kita bisa di lain waktu, nanti kita bisa ngobrol kembali ya Bu ya. Nah, saya cukupkan untuk kegiatan obrolan kita hari ini Bu. Nah, nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Baik Bu Yati, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damn.